Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers dimanapun Anda berada, baik yang berada di dalam Zoom maupun yang berada menyaksikan live di Facebooknya Mubadalah ID atau yang menyaksikan di YouTube-nya Mubadalah. Mudah-mudahan pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, selamat datang di Talk Show This is Gender episode kelima. Ini tak terasa sudah episode kelima. Dan di episode ini sangat spesial. Kenapa? Karena ini pertama kali mengundang pemirsa sekalian masuk ke dalam Zoom meeting dan ditayangkan secara live di Instagram. Biasanya delay live ya. Jadi ini sangat spesial karena itu saya ngasih giveaway buat siapapun yang bergabung di dalam Zoom hari ini dan juga ngeposting acara ini dengan memberikan voucher gratis video ucapan Ramadan senilai 125.000 dan ada total 15. Ya, ada total 15 giveaway. Jadi pastikan nonton sampai akhir dan berikan komentar maupun pertanyaan yang menarik ya. Baik para pemirsa sekalian, Media Mubadalah belum tahu apa sih itu This is Gender? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Media Mubadalah mempersembahkan sebuah talk show untuk menelusuri jejak pemikiran dan gerakan para tokoh feminis Muslim, Indonesia, dan luar negeri dengan bekal pergulatan gender menemukan benang merah antara perjuangan para tokoh feminis Muslim dengan konsep Mubadalah, menguatkan pengetahuan akan pentingnya sejarah perjalanan para tokoh feminis Muslim bagi generasi mendatang. Bersama host Mubadalah TV, Nurul Bahugulu, dalam program Talk Show This is Gender yang akan disiarkan langsung di YouTube Mubadalah TV. Saksikan segera. Ya, itulah This is Gender yang menggali pergulatan seorang tokoh feminis Muslim, baik pemikirannya maupun gerakannya hingga hari ini. Dan spesial banget hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita di Talk Show This is Gender episode kelima, seorang senior feminis yang sudah lebih dari 35 tahun memperjuangkan hak perempuan. Tepuk tangan dulu dong pakai tombol reaction. Selamat datang Ibu Liz Markus Nasir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nurul. Apa kabar perasaannya hari ini? Baik-baik saja, senang karena mau ketemu Nurul dan mau ketemu teman-teman, mau ketemu sahabat-sahabat semua di sini di forum ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu ya di Talk Show This is Gender. Baik para pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers, saya ingin memperkenalkan sosok Ibu Liz Markus. Kalau dengan saya sendiri itu tidak cukup, tapi saya sudah menyiapkan membuat sebuah video profile Ibu Liz Markus. Mari kita saksikan seorang Ibu Liz Markus berikut ini. This is Gender menghadirkan seorang tokoh feminis Muslim Indonesia, Liz Markus Nasir. Terlahir di kota Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 17 Februari 1958. Ia melanjut pendidikannya dan lulus sebagai sarjana Fakultas Teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hingga berlanjut pada Master of Art in Medical Anthropology, Department of Anthropology, University of Amsterdam pada tahun 2000. Liz tumbuh dan berkarir sebagai seorang konsultan independen, pakar senior, pembicara, fasilitator, penulis sekaligus peneliti dalam bidang gender dan hak-hak perempuan, anti-trafficking, pencegahan perkawinan anak, kesehatan reproduksi, dan isu fundamentalisme agama sejak tahun 1986 hingga saat ini. Ia pernah bekerja untuk banyak sekali proyek, di antaranya Wesley 1-2, pengembangan irigasi Sumatera Selatan, Lampung Utara dan Timur Utara, The Asia Foundation, Gender Equality and Social Inclusion Issues, Knowledge Seeker Initiative, Australia Indonesia Partnership for Justice, dan masih banyak lagi.
Sejak tahun 2013 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Direktur Rumah Kita Bersama, sebuah lembaga riset non-pemerintah untuk advokasi kebijakan, guna memperjuangkan hak-hak kaum marginal akibat pandangan sosial keagamaan yang diskriminatif. Louis Marcus Nasir berperan penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dengan menjembatani kesenjangan antara muslim dan feminis sekuler dan mendorong feminis untuk bekerja dalam Islam dan mengubah sikap orang terhadap status perempuan dalam Islam. Dengan kepemimpinan dan komitmen yang kuat, Liz telah memberdayakan perempuan Indonesia yang tak terhitung jumlahnya dan membawa gender ke dalam bahasa arus utama di Indonesia. Ia dikenal dengan gagasannya merebut tafsir dengan perspektif feminis. Louis Marcus Nasir telah menorehkan banyak sekali karya, beberapa di antaranya Wanita Islam Indonesia dan Kajian Tekstual dan Kontekstual, Menolak Tumbang, Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan, Kesaksian Para Pengabdi, Perempuan dan Fundamentalisme, Merebut Tafsir. Liz adalah istri dari almarhum Ismet Nasir, seorang editor LP3ES yang mengedit catatan harian Ahmad Wahid, Pergolakan Pemikiran Islam, Sohotbi Catatan Seorang Demonstran, dan editor senior di Gravity Press. Liz mengaku peran suaminya sangat besar dalam menjadikannya sebagai seorang feminis. Yuk ikuti Liz di sosial media berikut ini. Bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Baik, luar biasa sekali, tepuk tangan para pemirsa sekalian untuk tamu kita hari ini yang sangat luar biasa. Ibu, kita ngobrol-ngobrol nih ya. Oke. Apa sih yang membuat Ibu awalnya itu bisa menjadi seorang feminis dan konsisten sampai 35 tahun? Ada nggak sih hal yang melatarinya, misal Ibu mengalami ketidakadilan atau melihat realitas seperti apa? Gimana awalnya dulu itu? Oke, terima kasih. Pertama-tama terima kasih sekali pada Mubadalah yang sudah mengundang saya, Nurul dan teman-teman. Jadi feminis kan pemikirannya, feminis pemikiran dan aksi. Tentu saja sebagai sebuah pemikiran datangnya bisa dari mana saja, backgroundnya bisa dari mana saja. Tapi satu hal yang penting, feminis atau kalau dalam ideologinya menjadi feminisme yang basisnya adalah filsafat, memang selalu datang dari sebuah kesadaran kritis tentang ketidakadilan, sesuatu yang dipertanyakan oleh kita gitu. Jadi saya kurang pas kalau mengatakan aduh pengalaman kayak apa ya, trauma kayak apa ya yang membuat orang jadi feminis gitu. Pada banyak orang mungkin begitu, pada saya sebagai sebuah cara pandang, feminisme memang lahirnya dari pemikiran, dari sebuah kesadaran. Artinya setelah saya dewasa, saya menjadi feminis. Tapi memori masa kecil, bagaimana saya memaknai tentang ibu saya misalnya, atau tentang relasi di dalam keluarga, itu memunculkan kesadaran gitu. Nah, kalau begitu pertanyaannya, jadi bagaimana? Nah, di sana di luar Kak. Di dalam kehidupan saya, banyak momen di dalam kehidupan saya di masa kecil, misalnya ibu saya itu breadwinner, pencari nafkah utama. Waktu ayah karena sebagai pencari nafkah utama, ibu saya tentu saja jadi kerjanya double burden, dia mencari nafkah tapi juga mengurus anak-anak, menjadi manajer di keluarga gitu ya, ada ada banyak neni, pembantu dan lain sebagainya. Bagaimana dia harus mengatur hal semacam itu. Nah, waktu ibu saya meninggal, itu saya sudah berkeluarga, ayah saya masih hidup, lalu kita biasa kan bicara soal ini ada apa saja yang ditinggal oleh ibu saya, dan saya baru menyadari
oh iku weku, kami kan Jawa ya, tapi tinggal di Sunda. Iku weku, tanah yang itu weku. Loh, mama itu mana? Gitu. Padahal dia breadwinner. Hampir seluruh hidupnya sejak dia berkeluarga, anak-anaknya ada di luar sih sana, ayah dia ayah saya tentu saja membiayai, tapi ayah saya itu aktivis partai, aktivis pendidikan gitu. Yang beliau kembangkan adalah dari warisannya sebagai anak orang cukup berada. Jadi hanya mengembangkan yang ada, tetapi kehidupan sehari-hari itu dari ibu saya. Dari sana ketika ikiweku, lalu kami menyadari, loh kok mama nggak punya apa-apa. Nah, ketika kemudian masuk ke warisan dan lain sebagainya, ayah saya tentu saja sebagai seorang Muslim, seorang Jawa, dan kami dibesarkan dalam tradisi itu, tanpa ada pemikiran yang lebih kritis bahwa itu masih bisa diperjuangkan, dipersoalkan, yang pada akhirnya saya merasa bahwa ini ada yang nggak benar nih kalau begini caranya, karena ibu saya seperti tidak menyumbangkan apa-apa untuk anak-anaknya dalam bentuk sesuatu yang natural. Nah, itu melahirkan pemikiran pada saya soal hukum keluarga kemudian. Nah, di situ saya merasa bahwa orang seperti Ziba ibu saya ini berpengaruh besar kepada saya dalam membentuk saya sebagai seorang feminis Muslim. Orang seperti Ibu Mina misalnya gitu, itu bagaimana berpengaruh pada bacaan saya misalnya. Nah, menurut saya menjadi seorang feminis memang lahirnya dari sebuah kesadaran, tetapi bisa menggali pengalaman-pengalaman hidup kita yang melahirkan pertanyaan. Pertanyaan kritis itulah kunci bagi seseorang untuk menjadi seorang feminis. Kayaknya gitu deh, Nurul. Saya tidak begitu ingin mengharap biru untuk menunjukkan trauma-trauma sehingga seseorang kemudian menjadi aktivis yang sedemikian rupa. Walaupun mungkin orang punya pengalaman seperti itu, tapi apapun pengalaman itu, setrauma apapun pengalaman itu, mengalami kekerasan seksual, melihat orang tuanya disiksa, ibunya disiksa, yang terpenting adalah melahirkan kesadaran kritis bahwa itu nggak benar, itu nggak adil, itu mesti dipersoalkan. Begitu caranya. Baik. Artinya pengalaman sejak dari mulai kecil hingga ketemu banyak tokoh feminis Muslim dan memengaruhi kesadaran ibu. Itu tahun berapa sih ketemu Bu Ziba, lalu membaca atau ikut kajian-kajian berkaitan dengan feminis? Saya kira semua orang punya momentum yang menyebabkan orang bisa masuk ke dalam situasi yang gitu ya, atau sesuatu yang kemudian seperti aha moment bagi orang, dan kemudian inilah saya gitu sebagai seorang feminis. Nah, sebelum dengan Ziba, sebetulnya yang menjadi oase saya untuk belajar feminisme adalah sebelum selesai kuliah, saya ketemu dengan, saya sudah menjadi peneliti, artinya sudah melakukan penelitian dengan metode yang pada waktu itu tidak dikenal di tempat saya kuliah di IAIN. Saya pakai grounded research, melakukan research di sebuah kelompok tarekat, karena saya kan profesor sosiologi perbandingan agama di Tasikmalaya. Saya tinggal di sana, saya hidup bersama mereka. Sesuatu cara penelitian yang pada waktu itu instinktif aja, saya ingin melakukan itu. Saya baru mengerti bahwa itu adalah etnografi. Nah, dari penelitian itu kemudian saya karena di kampus saya ada Pak Karol Steinbring yang memperkenalkan saya pada buku-buku komunitas Sagu. Saya kenal dengan Pak Martin van Bruynesen. Pak Martin lah yang mulai memperkenalkan saya pada bacaan, dan
bacaan itu antara lain mengenai bacaan feminisme yang dia perkenalkan terutama dari Iran pada waktu itu. Nah, tapi setelah dengan Pak Martin, saya ketemu dengan Miss Kranz dan Julia Suryakusuma dan saya membantu sebagai peneliti. Nah, bersama mereka lah saya berinteraksi di lapangan dan di bacaan. Bayangkan pada waktu itu bahasa Inggrisnya kira-kira kalau 1 sampai 10 tuh baru 2 atau 3 gitu ya. Tapi tidak disalahin karena pada waktu itu tidak ada referensi dalam bahasa Inggris. Jadi bayangkan misalnya Miss memberi buku yang di situ ada istilah breadwinner, saya nggak tahu itu breadwinner. Sekarang kan ada langsung kamus langsung bisa dilihat. Saya di tengah gunung di bawah pada breadwinner ini apa sih bread roti winner apa sih artinya gitu ya. Nah, tapi menunjukkan bahwa seorang feminis adalah seorang pejuang, harus menaklukkan semua kemalasan, terus ketidaktahuan, keingintahuan harus didorong terus. Nah, momentum lain yang menurut saya sangat penting dan itu adalah itu yang tadi itu tahun berapa, Bu? Oh, itu saya masih kuliah, waduh, tahun 70, kalian belum lahir deh. Wah, aku masih 78, 79 itu sih. Wow. Ya, nah di momentum lain adalah Kalyana Mitra, karena pada waktu itu di Kalyana Mitra ada yang namanya Ratna Satari, sekarang profesor ya, di Amsterdam dan di Leiden, dan mengenalkan konsep-konsep gender dan feminisme dengan tokoh-tokoh feminis lain yang diundang oleh Kalyana Mitra untuk mendesain bukan penelitian, training. Untuk pertama kali ada training mengenai gender, itu diselenggarakan di Kalyana Mitra. Nah, di situ saya juga ketemu Mansur Fakih yang mengenalkan saya alat analisis sosial dengan menggunakan itu. Wah, luar biasa ya. Sampai itu saking sudah lamanya. Ya, tadi itu lagi muda banget kayaknya. Usia berapa itu? Usia berapa tahun waktu pertama kali training bareng 20, ketemu Pak Martin itu 23 tahun. Wah. 24 saya sudah menulis, tapi memang sejak SMA menulis. Hal lain menjadi seorang feminis adalah tadi ya pemikiran. Karena memikir tentu saja bacaan menjadi sangat penting. Dan itu yang membuat Ibu jadi punya perspektif yang kuat ya. Terus menerus, dan misalnya pada waktu kuliah tahun 75 saya masih SMA. 77, 78 misalnya, kan dari Ciputa tuh jauh sekali ke sekitar dekat Blok M sana, ke Sudirman ujungnya itu British Council. Jadi saya ke sana pakai bus gitu untuk mendapatkan buku-buku. Dan karena memang miskin ya kita ini di Ciputat itu jarang sekali, tapi kita beruntung ada lembaga yang namanya LP3S itu kan melahirkan buku-buku yang sangat bermutu, metodologi research yang kritis, jadi riset-riset yang kiri itu mulai diperkenalkan, dan menurut saya itu momentum lain yang mengenalkan saya menjadi seorang feminis. Karena di LP3S juga ada beberapa buku atau setidaknya Prisma yang menerbitkan tema-tema khusus mengenai feminisme, gitu. Jadi penting nggak sih punya perspektif gender nih menurut Ibu? Ini penting buat anak-anak muda atau para pemula yang belum sama sekali bersentuhan dengan isu gender atau feminisme. Oke, mungkin harus ngomong agak teori sedikit ya, membedakan apa itu feminisme dan gender karena sering jumbo gitu ya. Nah, di Indonesia memang daripada menggunakan istilah feminisme, kita menggunakan alatnya itu sendiri. Itu alat untuk bekerjanya feminisme itu adalah gender, kan begitu analisis gender. Jadi
kita menyebut gender itu, dibalik itu sebetulnya sedang bicara feminisme. Tetapi sering sekali orang menolak feminisme, tapi menerima gender itu sesuatu yang aneh sebetulnya. Nah, mau terima anaknya, nggak mau terima ibunya gitu kan, yang melahirkannya. Jadi gender itu kan sebuah alat untuk mengukur apakah feminisme bisa diterapkan atau tidak, dan dalam aktivitas seperti apa gitu, atau untuk tujuan seperti apa. Jadi dua hal yang seperti ibu dan anak gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana, jadi tadi Nurul pertanyaannya bagaimana? Iya, penting nggak sih seseorang punya perspektif, lalu konsekuensinya apa gitu kalau kita tuh nggak punya perspektif gender? Ya, untungnya saya berangkat dari penelitian kan. Nah, Ibu Nina adalah ahli nih dalam bidang penelitian yang menggunakan perspektif feminis, dan saya mempraktekkannya. Jadi ketika itu dengan Pak Martin misalnya, kita mulai penelitian mengenai keluarga. Di dalam cara kita menulis tentang laporan penelitian itu kan selalu kalau surveinya atau wawancara keluarga itu mulai dengan kepala keluarga ditulisnya, ibu rumah tangga, terus anak. Dari istilah itu saja Martin sudah bertanya, kepala keluarga artinya apa ini? Enggak, kalau di Indonesia statistiknya gitu, ini kepala keluarga artinya suaminya gitu ya. Dan hal yang semacam itu menggiring kita untuk kritis tentang relasi keluarga di level yang paling sederhana, yaitu level yang paling kecil, yaitu suami istri di dalam sebuah keluarga. Dalam masyarakat tradisional, apalagi masyarakat tradisional yang kemudian didukung oleh sistem patriarki atau bahkan di Orde Baru didukung oleh militerisme, itu kan didefinisikan struktur keluarga itu ayah, ibu, anak-anak gitu, dengan relasi yang berjenjang. Sebagai seorang yang kritis harus bertanya itu. Nah, itu hanya bisa dipahami kalau kita menggunakan analisis gender. Dari mana itu kok tiba-tiba yang namanya keluarga itu harus bapak, ibu, dan anak? Kalau ibu dengan ibu, kalau perempuan dengan perempuan di dalam rumah gimana? Nah, jadi pemikiran feminisme menggiring atau mengarahkan kepada kita untuk kritis dalam melihat masyarakat, dalam melihat struktur di dalam masyarakat, dan itu hanya bisa kalau kita menggunakan alat yang tepat, yaitu analisis gender yang filsafatnya itu adalah feminisme. Gitu. Ini ada pertanyaan yang masih nyambung nih dari pemirsa. Pemirsa ada di Zoom ya, boleh memberikan tanggapan maupun pertanyaan di kolom chat, tapi tidak untuk raise hand ya, cukup di kolom chat. Mungkin nanti di akhir bisa raise hand. Dari Kak Zahra Amin, tools untuk penelitian perspektif feminis itu apa aja, Ibu? Aduh, ini agak loncat nih. Jadi feminisme itu sebagai cara baca kritis, melihat yang pertama-tama adalah mengoreksi atau memperbaiki cara pandang ilmu-ilmu sosial yang ada, yang seringkali dibangun oleh cara pandang yang dianggap penting itu ruang publik. Human rights dibangun juga begitu. Yang dipersoalkan adalah soal ruang publik. Ilmu-ilmu sosial juga begitu. Yang dipersoalkan adalah sesuatu yang terjadi di ruang publik di mana negara berhubungan dengan rakyat. Mana rakyatnya pun dianggap homogen, lagi rakyat aja, nggak laki, perempuan, anak gitu, itu dianggap homogen. Kritik feminisme adalah lihat dulu dong, selain ada ruang publik, ada ruang private. Dan selain ruang publik yang di sana ada relasi-relasi kuasa antara misalnya orang kaya dengan orang miskin, mayoritas dengan minoritas, orang yang non difabel dengan difabel,
laki dan perempuan, nah gender mulai masuk, kita juga mempertanyakan, ini ruang private jangan dianggap aman-aman saja. Di dalam juga ada relasi kuasa. Feminisme itu tembus ke sana, mempersoalkan, mempertanyakan hal-hal yang tadinya sudah dianggap sudah selesai, sudah aman dan damai, sudah dilindungi oleh agama, sudah dilindungi oleh gereja kalau dalam tradisi Kristen karena awalnya sana. Nah, oleh feminisme enggak. Saya pertanyakan dulu seperti saya mempertanyakan warisan yang tadi saya persoalkan itu gitu. Kenapa? Karena hal yang dianggap sudah selesai itu bagi perempuan itu masih persoalan dan justru akar persoalan. Sesuatu yang dianggap sudah selesai itu kita buka dong kuncinya dengan menanyakan relasi kuasa itu bukan hanya di ruang publik tetapi juga di ruang private. Analisis feminis dalam riset-riset itu antara lain adalah menyoal hal-hal yang dianggap tadinya sudah selesai kita bongkar, bukan dalam rangka ini feminisme yang enggak aja deh yang gitu-gitu ditanya, karena justru disitulah lapisan-lapisan penindasan yang bisa berlindung di balik kultur, ya di balik tradisi, sudah dari sononya nenek moyang saya juga begitu, nggak bisa. Kita harus berani mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Dan yang bagus adalah karena Islam memberikan bimbingan kepada kita tentang kesetaraan, tentang yang mulia antara laki-laki dan perempuan adalah perilakunya, sikapnya, dan lain sebagainya. Jadi ada jalan yang diberikan oleh Islam untuk mempertanyakan kata semacamnya. Begitu. Baik. Berarti kalau kita nggak punya perspektif gender, ya, kita nggak bisa melihat realitas sosial secara utuh ya? Betul. Jadi sama dengan tersesatnya ilmu sosial. Kalau tidak punya perspektif gender, itu banyak sekali. Contoh sederhana kemarin waktu kita heboh mengenai terorisme. Kenapa kita sampai kebingungan sendiri? Kok bisa ya perempuan terlibat? Kok bisa ya perempuan bawa bom? Kok bisa ya? Pertanyaan itu adalah pertanyaan karena alat yang digunakan dalam ilmu-ilmu mengenai radikalisme itu sama sekali tidak menggunakan analisis gender dan feminisme. Karenanya pertanyaannya seperti itu, dan atau sampai kesimpulannya pasti perempuan itu nggak punya hati gitu ya. Jadi akhirnya jatuhnya ke analisis yang aneh-aneh yang kayaknya seperti psikologi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya karena mentok, nggak bisa melihat realitas tentang kemungkinan bahwa perempuan menjadi pelaku dalam terorisme. Alat analisis gender melengkapi plus menyempurnakan alat-alat ilmu sosial yang lain yang lumpuh dalam istilah saya dalam melihat realitas yang basis realitasnya adalah perbedaan laki dan perempuan. Ilmu sosial berhasil melihat realitas kaya miskin, mayoritas minoritas, ya, relasi kuasa yang lain. Tetapi mereka kacamatanya nggak bisa untuk melihat realitas yang basisnya adalah perbedaan jenis kelamin, baik jenis kelamin biologis ataupun jenis kelamin sosial dalam artian gender. Ya, nah itu ilmu-ilmu sosial yang ada nggak bisa melihat itu. Karenanya ilmu-ilmu feminisme dan gender menambah, menyempurnakan dan memperbaiki alat analisis sosial yang ada. Begitu. Jadi pertanyaannya tadi Nurul bilang kalau nggak pakai gimana, ya tersesat, salah, keliru udah pasti dalam melihat masyarakat. Jadi pastikan kalau ada semua para pemirsa mau melakukan perubahan sosial, ya pastikan masuk di dalamnya perspektif analisis perspektif gender atau analisis gender dan juga analisis feminis. Dan harus inherent, nggak bisa ditambah deh, gitu. Nggak bisa. Sejak desain awalnya harus sudah masuk. Begitu menurut. Baik, kita akan masuk ke
perspektif nih. Kita pengen tahu nih, para pemirsa pengen tahu gimana sih ibu dalam mempraktekkan atau mengamalkan cara pandang yang adil gender atau perspektif keadilan gender baik di keluarga maupun di masyarakat. Ini ada pertanyaan yang berkaitan juga nih Bu dari Tessa Falahiyah. Apakah perlu perspektif gender ini dalam hubungan suami istri atau keluarga? Katanya jika bersuami dengan yang paham perspektif gender itu baik. Relevansinya bagaimana ya Bu? Ini Ibu bisa cerita loh tentang pengaruh almarhum Bapak Ismet terhadap Ibu sehingga menjadi seorang feminis. Oke. Di dalam keluarga Jawa misalnya yang saya kenali tentu saja keluarga Minang mertua saya, sebetulnya kita sering menyaksikan bagaimana relasi gender itu dibentuk kemudian melahirkan kesalinan. Tetapi harap diingat, keluarga itu tidak duduk di atas awan yang hanya sendirian. Keluarga itu dibentuk oleh sebuah sistem nilai di dalam masyarakat, ada pandangan keagamaan, ada pandangan politik, sehingga secara umum selalu saja melahirkan kesenjangan laki perempuan. Misalnya ginilah, laki-laki kepala keluarga, perempuan ibu rumah tangga, seperti yang tadi Pak Martin pertanyakan itu, kok bisa begitu gitu. Nah, tetapi itu kan menjadi sistem nilai yang mungkin berangkatnya dari tafsir Al-Quran surat An-Nisa. Laki-laki adalah pemimpin misalnya. Lalu itu turun lagi sampai ke undang-undang perkawinan misalnya juga mendefinisikan laki-laki adalah kepala keluarga, perempuan adalah ibu rumah tangga. Diterjemahkan lagi ke dalam KHI misalnya, laki-laki adalah suami yang baik, harus baik, bertanggung jawab, istri adalah ibu rumah tangga yang baik. Jadi terus diturunkan, meskipun seperti tadi saya bilang, dalam realitas tidak sekaku itu. Kita sering melihat kesalinan yang hidup di dalam masyarakat, di dalam keluarga, tetapi itu tadi dalam level formalnya, legal formalnya menjadi senjang. Dalam realitasnya bisa saling, bisa mubadalah dalam realitasnya, atau dalam formalnya menjadi senjang, gitu ya. Masuk ke dalam undang-undang senjang, di dalam pengupahan senjang, terus saja gitu. Nah, kita harus mengkritisi karenanya ini modelnya Ziba, antara apa yang realitas ini, dan karenanya riset menjadi sangat penting untuk menunjukkan variasi keluarga, jenis-jenis keluarga, jenis-jenis kepala keluarga, tabrakan dengan yang formal legal itu, untuk menunjukkan atau untuk melakukan kritik atas sesuatu yang legal formal itu, gitu ya. Nah, itu untuk penanya tadi yang, jadi apakah keadilan gender bisa diterapkan di tingkat keluarga? Jelas bisa, karena kita semua bisa belajar, bisa melihat kebaikannya atau keuntungannya dengan bersikap mubadalah itu. Tetapi kita juga harus terus kritis terhadap sesuatu yang sifatnya legal formal yang tadi saya contohkan dalam undang-undang, dalam tafsir dan lain sebagainya, untuk kita kritisi antara realitas dan antara norma kira-kira dengan realitas. Nah, tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, pelembagaan. Oh iya, istilah yang tepat, pelembagaan gender, norma gender itu yang niatnya sih baik agar stabil gitu ya, tetapi stabil dan melahirkan inequality ya jelas tidak stabil. Yang salah satu menjadi menderita atau menanggung beban lebih besar. Jadi balik ke pertanyaan Nurul tadi sebelum ada yang bertanya lewat Zoom. Iya, jadi gimana pengaruh? Oke. Bagaimana itu diterapkan? Jadi gini, harus dilihat dalam dua level. Level saya sebagai feminis, sebagai akademisi, level itu adalah
kita melahirkannya di dalam praktek sebagai intelektual. Jadi dalam cara baca, dalam mendesain riset, dalam cara menulis, dalam cara berbicara, dalam cara menyampaikan gagasan-gagasan, itu satu hal. Itu harus mencerminkan cara pandang itu, termasuk misalnya penggunaan bahasa. Kalau kita sudah mulai kritis tentang bahasa yang adil gender misalnya, tidak akan keluar dari seseorang misalnya istilah-istilah yang secara politik tidak correct gender. Misalnya nggak bakalan tuh orang itu menggunakan istilah kepada pekerja seks itu pelacur misalnya. Misalnya kata-kata yang seperti itu yang ya itu contoh sederhana. Jadi bagaimana diimplementasikan ya dalam perilaku intelektual dan muncul di dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah yang kedua memang ini semacam perjuangan setiap hari. Bagaimana itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang akan punya polanya sendiri. Gitu ya, tetapi kesadaran itu memang harus hadir di dua pihak. Tidak bisa saya saja, tidak bisa pasangan saya saja, karena kalau itu akan terjadi penindasan pada salah satu pihak. Artinya kesadaran feminisme di tingkat keluarga itu harus menjadi norma di ayah, ibu, anak-anak, dan itu harus dibahas, dibicarakan. Tidak bisa taken for granted kalau anaknya feminis jadi feminis, enggak. Karena ini pemikiran itu harus dibahas, disosialisasikan, didiskusikan, diperdebatkan. Begitu kalau menurut saya. Jadi di dua level pemikiran itu satu hal dan itu harus mewujud di dalam perilaku sebagai intelektual, akan mewujud dalam bentuk tulisan dan aksi, sikap kepemihakan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut saya etika dan spiritualitas akan sangat baik membimbing sikap hidup seorang feminis dalam pengalaman saya ini. Karena feminisme ujungnya adalah pembebasan dari ilah-ilah yang lain, dari Tuhan-Tuhan yang lain. Feminisme mengajarkan kepada kita tentang itu. Nggak ada tuh menuhankan karir suami, jabatan suami, atau bahkan diri sendiri. Itu pendidikan yang terus-menerus, dan spiritualitas keagamaan itu pasti akan sangat membantu cara kerja seorang feminis. Dan apakah itu juga yang kemudian diteladankan ya oleh suami ibu almarhum Bapak Ismet sehingga ibu menjadi seorang feminis? Kami tumbuh besar sebagai intelektual, jadi itu pasti sama-sama punya bacaan dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak suami saya lahir dari keluarga Minang yang orang tuanya mendidik dia sebagai sebetulnya jadi seperti patriark kecil yang harus membimbing adik-adiknya dan harus melindungi adik-adiknya. Kebetulan adiknya yang perempuan ada 2, yang laki-laki ada 2. Bagaimana dia membantu ibunya untuk urusan-urusan dapur dan lain sebagainya. Satu hari misalnya saya karena masih bayi, anak saya masih kecil, misalnya suami saya bikin kopi sendiri gitu, terus ibu saya lewat gitu, terus dia bilang, aduh sepurang nih, jadi minta maaf untuk begini aja anak saya nggak bisa gitu. Terus suami saya heran gitu, loh biasa aja sih kalau di rumah saya gitu, karena di keluarga Minang itu biasa dia. Tetapi suami saya seorang yang dianggap senior, calon datu, dilakukan di rumah itu beda sekali, karena sesuatu yang egaliter di rumah saya ketika pindah ke rumah mertua saya itu lain sekali. Dia habis makan
saja gitu, piringnya mau diambil itu langsung diambil sama adiknya gitu ya. Jadi di setiap keluarga akan ada adaptasi yang membutuhkan kesadaran terus-menerus, kesadaran kritis itu. Jadi jangan dikira saya strugglingnya sudah selesai, enggak. Setiap hari atau istilahnya setiap saat kita berhadapan ujian-ujian yang terus menggedor pertanyaan apa kesadaran kritis kita sebagai seorang feminis. Artinya tidak instan ya Bu ya, untuk bisa tidak. menjadi seorang feminis butuh pergulatan panjang dan belajar terus-menerus. Tapi yang saya kira akan sangat membantu adalah itu tadi. Kalau kita mengembalikannya kepada spiritualitas, itu pasti karena prinsip tauhid misalnya itu cocok sekali buat seorang feminis. Cocok sekali, tepat sekali buat. Makanya misalnya bagaimana Cak Nur berpengaruh kepada saya ketika dia menjelaskan mengenai tidak ada ilah gitu ya, kecuali Allah, itu membantu sekali untuk kita mau sampai kemana sih ujung perjuangan kita ini sebagai seorang feminis gitu. Nah, feminis dengan basis keagamaan itu membantu kita untuk ujungnya adalah kepada pembebasan, penundukan yang total dan pembebasan kita atas penuhanan-penuhanan. Nggak usah takut dengan kalau suaminya menyeleweng misalnya. Ayo kita diskusikan, mari pergi ke pengadilan atau kita berjuang bersama-sama begitu. Misalnya hal semacam sederhana seperti itu gitu ya. Jadi bolak-balik antara pemikiran dan realitas itu terus-menerus harus dilakukan oleh seorang feminis. Jadi belajar menjadi seorang feminis tiap hari ya. Tiap hari itu benar. Dalam memilih kata-kata, dalam memilih bahasa, dalam memilih aksi, dalam memilih bagaimana berinteraksi dengan cucu, dengan asisten dan lain sebagainya gitu ya. Welas asih itu bagaimana sih diturunkan gitu. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan yang nyambung nih dari Sari Idayanti. Oh iya, para pemirsa, pertanyaan yang tadi yang jawabannya sebetulnya sudah dibahas sebelumnya, itu tidak akan saya bahas lagi. Silakan nanti ditonton siaran ulangnya ya. Saya membacakan pertanyaan yang belum dibahas. Gimana pengalaman Ibu menyadarkan anak sendiri atau anak didik? Saya tidak berasumsi apakah Ibu Liz punya anak. Ibu punya anak ya? Saya punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan, dan cucu saya 2 laki-laki. Nah, saya kira itu pertanyaan menarik. Saya dibesarkan dalam tradisi Sunda, Jawa, Muslim, Indonesia yang seperti tadi saya sampaikan, saya tidak hidup di menara gading atau di di atas awan. Saya hidup di dalam sistem. Harus saya akui, saya sendiri itu adalah produk feodal, produk yang menganggap anak laki lebih penting daripada anak perempuan. Misalnya kayak gitu, diam-diam seperti itu. Jadi ketika anak saya yang perempuan, si Tasya, mau ngambil vokasional, bukan ke dunia akademis, saya dorong waktu dia bilang, Mama aku mau ngambil akademis sekretaris gitu. Terus saya tiba-tiba oke, enggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya ketika anak yang laki-laki ngambil bahasa Inggrisnya jago sekali, dan anak perempuan misalnya biasa-biasa saja, saya tidak merasa gelisah pada waktu hal-hal seperti itu, untuk menunjukkan bahwa itu manusiawi sekali seperti itu gitu ya. Tetapi terkait dengan etik sebagai seorang feminis, saya berikan kepada 3 anak saya itu secara sama bagaimana dia harus berlaku menghormati dirinya sebagai seorang manusia dan menghormati pasangannya. Itu seharusnya ini wawancara mantu saya perempuan. Saya kira saya betul-betul menerapkan itu di tingkat keluarga gitu, soal bagaimana tanggung jawab, bagaimana dan itu juga saya dapat dari suami saya. Suami saya bilangnya begini, hamil 9 bulan itu beratnya sama dengan
merawat anak 9 tahun. Jadi 3 anak saya yang memandikan, yang mau itu saya cuma siap mau menyusui dan lain sebagainya gitu ya. Itu saya dapat dari suami saya. Jadi saya menjadi belajar feminis pun diri sendiri dan berinteraksi dengan suami saya. Gitu. Baik. Ibu, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Mbak Devi Farida. Izin bertanya, dalam beberapa kasus dan isu yang terjadi tentang perkawinan anak ya, yang sangat mempengaruhi remaja, di mana remaja jadi sasaran mereka untuk mengkampanyekan kawin anak dan untuk menjauhi zina ya. Bahkan dari berbagai aspek keagamaan yang sering menjadi dilematis, para remaja udah memiliki relasi maupun yang terbentuk di dalam ruang lingkup syariah. Gimana tanggapan Ibu terkait menumbuhkan perspektif gender yang kuat untuk para pelajar dan remaja? Oke, itu pertanyaan sangat penting. Dan itu tidak bisa dilihat secara parsial lalu menyalahkan si remaja itu yang punya cara pandang seperti itu. Jangan salah, mereka adalah produk dari sebuah sistem masyarakat patriarki yang pertama-tama sangat memuja soal keperawanan. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi itu dianggap sebagai sesuatu yang itulah tujuan hidup, misalnya kayak gitu. Soal istri yang baik adalah istri yang sejak dia berkeluarga itu sudah memposisikan sebagai subordinat suaminya. Kita ada di dalam masyarakat yang memuja hal-hal semacam itu. Tapi di lain pihak kita juga terutama menurut saya ya ini kritik kita terhadap sistem ekonomi yang kapitalistik. Perempuan kan didorong masuk ke ruang publik, entah karena pendidikannya, entah karena permintaan pasarnya. Jadi pendidikan bisa saja rendah, tetapi permintaan pasarnya misalnya untuk menjadi tenaga kerja migran misalnya, itu membuat dia harus mobile. Nah, perempuan didorong ke sana, tetapi sistem keluarga sendiri itu tidak berubah, tetap menjadi sistem keluarga yang tradisional, di mana laki-laki adalah kepala keluarga, di mana laki-laki adalah pengambil keputusan. Nah, ketika di dalam masyarakat pun begitu. Jadi masyarakat yang tetap mengutamakan masyarakat patriarki, laki-laki adalah tolok ukurnya. Sehingga ketika perempuan keluar dari rumah, masuk ke dalam dunia kerja dan lain sebagainya, dunia kerjanya sendiri tidak fair terhadap si perempuan, tidak adil terhadap perempuan, melahirkan dehumanisasi terhadap perempuan. Nah, ini ditangkap oleh kawan kita di sebelah yang menawarkan tukan, apa enggak, ajaran kita kan mengatakan perempuan yang baik ya yang di rumah, yang perempuan yang baik adalah yang cepat harus lebih dulu kawin. Jadi orang sebelah itu tinggal menampung aja residu-residu dari kapitalisme yang menyebabkan perempuan ketika masuk ke ruang publik mengalami dehumanisasi. Nah, kita sebagai feminis itu punya tantangan besar seperti ini, menantang sebuah sistem ekonomi kapitalistik yang tidak adil terhadap perempuan. Dan itulah tantangan besarnya gitu ya. Kita berhadapan pandangan-pandangan kanan yang terus-menerus bilang baiti jannati, tapi juga ketika perempuan masuk ke ruang publik juga berhadapan dengan realitas yang buruk, di mana perempuan memang diperlakukan tidak adil di luar. Kekerasan terjadi di luar atau di tempat dia bekerja. Nah, makanya kemudian akhirnya orang akan memilih yang terbaik adalah kawin anak. Jadi itu dampak dari dua situasi.
ruang publik yang tidak aman, tidak adil pada perempuan yang harus kita perjuangkan terus-menerus melalui regulasi, melalui undang-undang anti kekerasan di ruang publik atau di dalam keluarga. Dan kita harus berhadapan dengan patriark di dalam agama yang terus-menerus juga harus kita lawan. Jangan jadi Tuhan dong. Di sini jangan jadi wakil Tuhan dong, seakan-akan kamu yang menjadi Tuhan itu sendiri. Saya kira itu ya tantangan kita. Jadi kasus kawin anak itu penting untuk men-challenge pemikiran kita, berpikir kritis atas situasi yang menyebabkan itu terjadi. Saya tidak ingin menyalahkan mereka karena mereka juga korban atas dua situasi ini. Dari sistem ya. Dari sistem yang kanan, yang didorong oleh pandangan-pandangan konservatif ideologis, dan juga dari sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif gitu. Baik, tantangannya berat sekali ya. Jadi ya, mudah-mudahan cukup clear ya, tapi ya oke lah. Jadi ini menjawab sekaligus sebetulnya pertanyaan yang tadi apa namanya ngapain gitu, feminis kan sudah, apalagi yang harus diperjuangkan, ternyata tantangannya luar biasa, masih banyak ya. Belum sistem yang patriarkis itu berlaku di agama dan budaya, belum lagi ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi tubuh perempuan, seksualitas, belum lagi hukum gitu ya, regulasi yang tidak berpihak terhadap perempuan. Jadi kita harus. Tapi yang bagus adalah gini, Nurul, meskipun kita kayaknya kok berlapis-lapis bertumpuk-tumpuk, tiap aksi sekecil apapun langkah yang kita lakukan itu bagusnya dari feminisme. Itu adalah respon bagaimana kita mengatasinya. Jadi kita selalu ingin mengatasi gitu. Jadi ketika misalnya kita memperlakukan ART dengan baik, itu adalah aksi kita. Bagaimana kita memperlakukan anak perempuan atau menantu perempuan kita dengan baik. Aku kan udah punya mantu ya. Mengajarkan laki-laki untuk hormat, itu adalah aksi yang artinya langkah yang kita sebut sebagai langkah aksi seorang feminis. Jadi jangan menunggu itu semuanya selesai. Setiap hari langkah-langkah itu penting. Jadi selama ada masalah dan akan terus ya, kita harus tidak boleh berhenti berjuang. Saya mau ngucapin terima kasih kepada Kiai Fakih yang bersedia memberikan pernyataan dan menanggapi dari pernyataan Irfan. Jadi tadi Bu ada pernyataan dari Irfan, kalau kerangka feminis ini banyak yang cacat secara metodologi dan keilmuan, lalu dia membahas surat An-Nisa 34 ya, yang ada jalur komunal An-Nisa. Tapi sudah dijawab oleh Kiai Fakih. Jadi mau ngucapin terima kasih kepada Kiai Fakih. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal Islam dan feminisme. Jadi ini seringkali nih banyak orang yang terutama mereka ya, kelompok yang selama ini tidak setuju dan mengatakan bahwa feminis itu sesat, dari barat, tidak islami dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, sebelum kita meminta tanggapan Ibu soal ini, kita akan melihat dulu cuplikan berikut ini. Silakan Bang Dul. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam,
Maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhriuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Baik, masih bersama Ibu Liz Markus Nasir dalam Talk Southeast Isyadar episode kelima. Ibu, gimana tanggapannya nih sama orang-orang yang menganggap bahwa Islam feminis itu nggak Islami gitu, itu dari Barat, ngapain? Di mana korelasi antara Islam dan feminisme? Baik, feminisme kan seperti tadi di awal saya sampaikan sebuah gerakan yang basisnya adalah pemikiran. Dalam arti berarti berangkat dari cara pandang yang kritis atau filsafat. Itu awalnya. Nah, kemudian kita lihat dalam perkembangannya kan pertama-tama kalau kita lihat sejarahnya yang disoal adalah soal kediterima atau kehadiran perempuan di ruang publik. Jadi boleh nggak perempuan bekerja, boleh nggak dapat upah yang sama, lalu boleh nggak si perempuan punya wakil di parlemen. Jadi pada abad ke-19 itu mulainya begitu. Karena pada masa itu ruang publik itu sudah membicarakan soal perwakilan, soal si laki-laki di parlemen dan lain sebagainya, tapi perempuan tidak hadir di situ. Dan makanya kemudian yang pertama-tama yang diperjuangkan memang soal partisipasi si perempuan di ruang publik itu dan juga di dalam dunia kerja.
Tapi pada perkembangan berikutnya dari gerakan itu adalah personal is political. Jadi isu-isu yang dialami oleh perempuan di ruang domestik itu harus dibahas, harus dibicarakan, soal ketertindasan, soal relasi yang tidak adil yang terjadi di dalam keluarga, tapi dibungkus oleh oleh adat, oleh tradisi, atau kalau di Eropa tradisi gereja misalnya, dan itu dipersoalkan oleh perempuan ini. Personal is political. Nah, dari sana dengan berbagai perkembangannya yang terus-menerus dialektika antara pemikiran dan praktis, kelompok-kelompok Muslim atau kelompok-kelompok yang lahir di dunia, istilahnya pada waktu itu tuh dunia ketiga gitu ya, untuk menunjukkan ada dunia pertama dan kedua, itu mereka punya problem yang lain yang tidak terjadi, yang tidak dibaca oleh perempuan-perempuan di Eropa dan di Amerika. Kalau di Amerika jelas itu soal kulit berwarna, kulit hitam misalnya ya, dianggap bukan manusia, apalagi yang perempuan gitu. Jadi perjuangannya perjuangan kelas. Nah, di dunia ketiga, India, kemudian Asia, kemudian India tuh Asia di sini, kemudian Amerika Latin dan dunia Arab melihat ada persoalan yang dialami oleh perempuan yang salah satu basisnya adalah soal bagaimana keterhubungan pandangan-pandangan itu dengan teks keagamaan yang tidak dialami oleh perempuan di Barat. Nah, karenanya dunia Islam melahirkan cara mengekspresikan pengalaman-pengalaman mereka dengan teks. Ziba baru saja melahirkan satu tulisan 7 halaman. Kebetulan Imbi yang sekarang bekerja dengan kami di rumah kita menerjemahkan dengan sangat baik ke dalam bahasa Indonesia. Bisa saya share. Why do we need Islamic feminism, bukan Muslim ya, di sini jadi Islamic feminism. Dia mengatakan ada 2 hal. Satu, karena pengalaman tradisional pra-modern yang meletakkan perempuan sedemikian rupa subordinat dalam cara pandang agama. Yang kedua, karena pengalaman kolonialisme dunia-dunia Islam. Nah, 2 situasi itu menempatkan double problem yang dialami oleh perempuan Muslim. Residu kolonialisme satu hal, yang menyebabkan perempuan misalnya tidak boleh sekolah, situasinya lebih buruk. Kalau nggak ada Kartini ini entah gimana lah situasi kita. Dan yang kedua soal tafsir keagamaan. Oleh karena itu, menurut Ziba, sangatlah penting kalau begitu Islamic feminism untuk mengatasi dua problem ini. Dan menurut saya itu tepat sekali karena problem kita tidak sama dengan situasi di Barat, akar masalahnya juga nggak sama, tetapi perilaku untuk kritis terhadap realitas itu yang sama. Cara baca yang terus-menerus kritis, mempertanyakan ketidakadilan itu yang sama. Yang menguntungkan dalam Islam adalah sejak awal ada upaya-upaya dari para mujtahid untuk terus-menerus membaca teks agar apa? Agar aktual, agar bisa relevan ya dengan realitas. Dipegang sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan kita terus-menerus melakukan itu karena kita punya kepercayaan bahwa Islam punya keyakinan. Juga tafsir-tafsirnya harus berkembang agar kita bisa memisahkan mana yang prinsip dan terus-menerus bisa dibawa sepanjang zaman, mana yang partikular yang bisa ditinggal, diubah, dan lain sebagainya. Metodologi itu kita kenali sebagai maqasid syariah. Saya kira itu. Baik, jadi ada secara esensi feminis itu adalah gerakan ya yang membebaskan perempuan dari belenggu penindasan. Lalu di realitas keberagamaan kita umat Islam ada teks-teks ditafsirkan secara tidak adil
misoginis terhadap perempuan dan penting feminis Islam untuk mereinterpretasi dan menjadikan teks sebagai petunjuk ya. Antara lain karena feminisme Islam kan atau sebagaimana juga feminisme tadi sudah saya katakan punya alat analisis untuk meneropong hal-hal yang semula ditabukan. Feminisme Islam itu punya itu melihat istilahnya ruang tidurnya gitu ya, yang kalau dalam ilmu-ilmu sosial yang lain tidak masuk ke sana, feminisme punya. Dan itu menurut saya kelebihan atau keuntungan kita menggunakan feminisme. Lalu feminisme Islam adalah cara pandang yang kita mengambil nilai-nilai universal, nilai-nilai yang esensial dari Islam untuk panduan kita, karena kita Muslim. Kita beda dengan cara pandang feminis Barat yang basisnya adalah filsafat, lalu ke filsafat hukum. Kita punya problem yang lain, berhadapan dengan teks yang menindas, tapi juga kita punya teks yang membebaskan. Sebagai basis ya yang bisa kita gunakan. Ya. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan dari Mas Riyah. Gimana sih tanggapan Ibu dengan pernyataan seorang public figure ya, suara suami itu suara Tuhan? Bagaimana analisis gender ya tentang hal ini? Karena masyarakat di lingkungan saya masih sangat erat dan tabu soal feminisme. Iya. Itu sudah tadinya saya nggak pengen merespon gitu ya, udahlah dia sekecepret aja asal omong gitu ya, tetapi karena quote and quote public figure gitu, kita harus meresponnya. Jadi itu adalah satu bentuk menurut saya ya, dehumanisasi terhadap atau merendahkan manusia. Karena menganggap yang satu Tuhan, yang satu apa dong? Satu Tuhan berarti satu yang harus memuja kepada Tuhan. Itu kan sebuah penistaan menurut saya kepada kemanusiaan kita yang sejak awal kita sudah menyadari bahwa kita adalah manusia. Kita diciptakan oleh Tuhan gitu. Kita nggak bisa mengambil alih kemudian mewakili sesama sebagai yang diciptakan, kemudian tiba-tiba mengambil posisi sebagai orang yang menciptakan. Menurut saya, makanya saya bilang ini kok MUI diem aja ya. Ini orang-orang yang selalu bilang bahwa ini penistaan terhadap agama kok tidak bergerak ya. Dia sudah mendakukan dirinya sebagai Tuhan. Itu menurut saya apa bedanya tuh dengan yang mengaku Nabi ke-25? Sama itu. Mengaku dirinya, kalau itu Nabi ke-26, bukan mengaku Nabi ke-25, ke-26. Ini lebih dari itu, mengaku dirinya Tuhan. Wah, ini udah jahiliyah jidan deh pokoknya menurut saya sih. Sesat, itu sesat dan menyesatkan. Harus kita lawan hal-hal yang semacam itu. Tapi saya malas untuk merespon karena dia juga asal cepret aja begitu, habis itu dia nggak merespon dan lain sebagainya. Terlalu banyak energi untuk orang yang seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari Yusran. Feminisme dan isu-isu gender itu sering dapat penolakan nih di masyarakat, terutama di masyarakat tradisional atau pedesaan yang kental nuansa Islamnya karena dianggap bertentangan dengan syariat. Menurut Ibu, ada nggak sih yang namanya feminisme Muslim atau feminisme bersyariah? Tadi ya sudah dibahas. Tapi menurut saya statement itu juga tidak benar ya. Artinya stereotyping sekali. Karena jangan salah bahwa di pedesaan, apalagi dalam masyarakat agraris, hidup mereka itu equal sekali. Laki di dapur, perempuan ke sawah, atau sebaliknya perempuan ke dapur, laki-laki ke sawah atau ke ladang, itu hal yang biasa. Itu baru menjadi masalah ketika di legal formalkan, kan begitu. Jadi itu problemnya orang kota sebetulnya. Di pedesaan menurut saya hidup yang
mubadalah yang equal itu diterapkan. Hanya masalahnya satu, tidak direkognisi, yang kedua tidak diafirmasi, yang ketiga memang tidak ada penghargaan atas equality yang sudah dibangun dari awal, dan yang berikutnya adalah memang tidak berbasis kesadaran. Jadi lumrahnya begitu gitu, laki ya cari nafkah, perempuan di dapur, tapi untuk bersilangan juga boleh gitu. Tapi nggak jadi sistem, nggak jadi pemikiran kritis. Sebagai peneliti kita bisa mengambil itu sebagai pembelajaran yang kemudian kita dokumentasikan, kita kumpulkan untuk mengkritik cara pandang yang mensubordinasikan perempuan atas nama menolak feminisme gitu. Dan kadang orang desa nggak tahu juga ya, bahkan nggak mengenal apa sih feminis gitu. Tapi mempraktekkan ya nilai-nilainya sebetulnya. Iya, tetapi bisa begini juga, dipraktekkan karena kebiasaan itu beda dengan dipraktekkan karena kesadaran. Itu bedanya dengan feminis. Mungkin mereka bukan feminis memang, gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak punya kesadaran. Misalnya gini, menolak suami melakukan tindak kekerasan, pokoknya enggak. Nah, itu sikap feminis tanpa menyebut kata feminis. Itu kesadaran soalnya. Jadi kesadaran kalau orang di daerah itu sudah terimplementasi ya, sudah bisa terimplementasi, bisa karena kebiasaan. Kalau karena kebiasaan itu nggak bisa kita sebut bahwa itu sikap seorang feminis. Karena sudah lahir sejak ini ya. Nah, itu alamiah tradisional saja. Kalau feminis berarti ada proses pembangunan penyadaran gitu ya? Ya, itu basisnya adalah kesadaran. Suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan, apapun alasannya. Basisnya dia misalnya dari keyakinan agama, atau ibu saya tidak pernah, bapak saya tidak pernah melakukan itu, atau pantang saya dipukul, itu sikap feminis karena kesadarannya. Tapi kalau suami saya nggak pernah mukul, emang nggak pernah mukul sih, gitu, itu bukan, gitu ya. Baik. Kita akan gini Bu, kita akan beralih masuk ke mubadalah nih. Kita tahu di gerakan feminis Muslim di Indonesia itu ada jaringan ulama perempuan Indonesia salah satunya, dan mubadalah sebagai konsep, metode dan juga gerakan sangat seksi ya saya rasa, baik di Indonesia maupun luar negeri. Gimana tanggapan Ibu terhadap mubadalah itu sendiri, dan kapan sih pertama kali Ibu dengar atau mengenal gitu mubadalah dari Kiai Fakih secara konsep atau metode? Waduh, kapan ya Fakih? Ini ada ujian nih, aduh. Saya kira ide itu mulai populer pada masa KUPI ya, dan saya tahu bahwa sejak itu, sebelum itu Fakih sudah memperkenalkannya. Kebetulan saya 2 tahun bersama Aminah Wadud di sini, jadi sering mendengar cerita-cerita dia ketika membimbing Mas Fakih untuk PhD-nya, untuk mematangkan konsepnya. Kalau saya boleh mengatakan, ini sebetulnya seperti Murata memperkenalkan yin dan yang, sebuah konsep kesetaraan dalam spiritualitas laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kritik atas yin dan yang atau kritik atas mubadalah adalah realitas laki-laki dan perempuannya itu kan dalam realitas nih kan unequal biar bagaimanapun. Jadi upaya untuk menyetarakan di dalam konsep itu jelas bisa dilakukan, tapi tantangannya adalah untuk mengakui konsep mubadalah itu sejak awal tidak bisa memposisikan bahwa mereka setara sejak awalnya di dalam realitas masyarakat. Jadi mubadalah membutuhkan daya dukung yang bisa mengubah, yang mendongkrak dulu posisi yang si perempuan. Itu menurut saya. Jadi menerima realitas unequality-nya dulu.
sebagai realitas yang dihadapi oleh kita ketika kita akan memperjuangkan kesetaraan, kesalingan itu. Jadi kesalingan itu bersyarat. Syaratnya adalah yang equality-nya harus sudah ada di dalam realitas masyarakat. Nah, masalahnya seperti yang tadi saya sampaikan, ada dualisme antara realitas praktis dengan norma, dengan yang sifatnya legal formal, yang meletakkan tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, dalam sistem-sistem sosial, dalam sesuatu yang sifatnya normatif itu tidak equal. Jadi perjuangan untuk kesetaraan yang ditawarkan oleh Mubadalah menurut saya mengandung makna bahwa kita harus masih memperjuangkan, menaikkan dulu gitu ya, mendongkrak dulu si posisi perempuan. Menurut saya begitu. Baik. Ada nggak sih Bu yang baru bagi Ibu nih? Kan pengalamannya sudah 35 tahun lebih gitu. Dari Mubadalah sendiri nih, secara konsep atau metodologi, ada nggak sesuatu baru menurut saya ini sebuah terobosan untuk mengatasi dikotomi problem yang dihadapi oleh konsep gender itu sendiri. Karena konsep gender ini kan alat ukurnya laki-laki gitu ya. Jadi terutama dalam feminis liberal yang kemudian mendorong si perempuan harus sama seperti laki-laki. Jadi ini problem. Nah, Fakih menawarkan tentang sebenarnya sih kesalingan itu gitu ya, itu sebuah konsep yang bisa mengatasi mengatasi kemacetan dalam konsep gender yang seakan-akan si perempuan harus berjuang, harus setara dengan laki-laki, jadi harus mengejar yang laki-laki, terutama dalam feminis liberal itu. Nah, bukan itu. Seharusnya apapun yang dikerjakan oleh si perempuan itu harusnya dihormati. Nah, itu yang menurut saya memang sama ketika saya melakukan kritik terhadap Murata, yaitu konsep yin dan yang. Jadi kan gini, yin dan yang itu misalnya itu seperti senda kiri dan kanan tuh, Mubadalah tuh ininya kiri dan kanan. Dalam realitas masyarakat mana yang dianggap lebih sopan, kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Di dalam realitas masyarakat itu masih yang kayak gitu. Penghargaannya laki dan perempuan kita hadapan sama, tetapi dalam realitas penilaiannya berbeda. Nah, itu yang menurut saya tantangannya pada Mubadalah, yaitu memang tetap harus memperjuangkan dulu yang perempuannya. Sama dengan Murata. Saya bilang itu adanya di ruang ideal, di ruang normatif, di ruang realitasnya kiri dan kanan tetap aja dianggap yang kanan yang lebih baik. Atas dan bawah tetap aja atas yang lebih baik. Misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Balik lagi ke teorinya Ziba, memang harus contrasting between fact and realities. Realities itu harus digali, harus terus-menerus diperbaharui melalui riset-riset sosial, riset-riset yang bisa menampakkan hal-hal yang sudah berkembang di dalam masyarakat terkait dengan penghargaan terhadap perempuan. Gitu. Misalnya pengakuan ibu nyai bisa menjadi pemimpin, pengakuan atas perempuan sebagai dikupi misalnya, itu harus terus-menerus dihidupkan. Baik. Kalau ini Mubadalah sebagai sebuah terobosan nih, apakah ada nggak sih pengaruh atau kerjasama misalnya yang Ibu lakukan dalam gerakan yang Ibu lakukan yang terinspirasi misal dari konsep Mubadalah itu sendiri? Saya kira dalam aksi yang dilakukan oleh Rumah Kitab ketika memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam mengatasi perkawinan anak misalnya,
tentu saja konsep mubadalah menjadi sangat penting karena itu mempengaruhi cara pandang kita dalam melihat sistem keluarga. Itu mempengaruhi kita dalam melihat sistem hukum. Itu mempengaruhi kita di dalam melihat penghargaan kepada perempuan yang kebetulan tidak berada di ruang publik misalnya gitu. Nah, pengakuan atas realitas-realitas itu diperkenalkan oleh mubadalah dan itu bisa terus dikembangkan. Saya kira begitu. Baik. Pertanyaan terakhir sebelum kita jeda sejenak ya. Ibu kan selalu mengkombinasikan nih antara pemikiran dan aksi, antara tulisan dan advokasi. Gimana Ibu bisa melakukan hal itu? Saya pertama kali belajar menulis itu SMA. Saya meminati bidang karya tulis itu karena saya kebetulan menjadi petugas perpustakaan. Jadi saya orang lain itu jadi akses saya terhadap perpustakaan itu besar gitu ya. Jadi bisa pinjam, bisa bawa ke rumah dan lain sebagainya. Nah, waktu saya mulai kuliah, saya sudah didorong oleh Prof. Azra, oleh teman-teman yang waktu itu mengelola sebuah majalah Panjimas, dan itu sering diminta tulisan gitu, dan mulailah belajar untuk menulis. Nah, jadi pemikiran saya pikir percuma saja kalau hanya bergelut di pemikiran dan tidak dituangkan di dalam aksi. Seorang feminis, pemikiran adalah penting, tetapi aksi untuk mengubah situasi itu hal lain yang penting. Nah, dalam hal sebagai intelektual, aksi yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang intelektual tentu saja berpikir dan menulis. Nah, tetapi menulis adalah satu problem lain yang dihadapi oleh kita sebagai aktivis perempuan. Begitu kaya pengalamannya, tetapi miskin kesempatan untuk menulis, tak punya waktu, nggak bisa, dan lain sebagainya. Itulah jihad kita. Jihad kita tersendiri sebetulnya menuangkan pemikiran-pemikiran itu ke dalam tulisan. Saya ingat waktu saya dan Aminah Wadud diundang di acara kemah mubadalah ya, atau apa sih itu di Cirebon, itu ada pertemuan mubadalah yang festival mubadalah. Ada pertanyaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kata Aminah, kamu tulis dulu. Apapun yang kamu rasakan, apa yang ingin kamu ekspresikan, tulis dulu. Serut. Setelah itu kamu baru bayangkan, siapa ya yang kira-kira akan membaca ini. Figur siapa yang akan dibaca itu akan menentukan model tulisan seperti apa, arah tulisan mau kemana, agar orang figur yang kita bayangkan mengerti apa yang kita tuliskan itu akan memandu kita dalam cara menulis, dalam cara mengekspresikan pemikiran ke dalam tulisan. Tentu saja itu bukan perkara gampang. Pertama-tama penguasaan bahasa Indonesia penting. Saya itu dididik oleh Ismet tentang bahasa Indonesia. Kenapa? Karena saya itu di rumah berbahasa Jawa, di pergaulan bahasa Sunda, di sekolah bahasa Indonesia. Dan itu bikin bahasa Indonesia saya kacau. Ismet kebetulan Minang dan dia bidang sastranya bagus, bacaannya bagus. Dia yang mendidik saya cara menulis. Jadi misalnya kita baca Kompas. Coba karakteristik Kompas itu apa? Terus dia bilang, coba lihat, perhatikan Kompas. Kompas itu staccato, kalimatnya langsung, tidak pernah, jarang sekali pakai perbandingan. Kalau begini, maka karena itu, begitu kan, selalu problem teman-teman itu. Selain itu, adalah begini, dan selalu kalimat perbandingan yang rumit. Ubah itu menjadi kalimat langsung misalnya. Sesederhana itu. Sampai Ismet itu mengajarin, kalau setelah titik itu spasi satu. Karena tadinya saya
Bro aja gitu. Nah, siapa namanya, Aminah mengatakan nggak usah khawatir, nulis aja dulu apa yang ada di dalam pikiran kamu, baru bayangkan siapa yang akan diminta untuk membaca ini, dan setelah itu baru mengedit ulang dan disitulah menulis. Kenali atau gunakan bahasa Indonesia yang sederhana tanpa menyederhanakan masalah. Bagaimana itu bisa dilakukan? Membaca dan mengulang-ulang mempelajarinya, gitu ya. Mengulang terus-menerus dilakukan, polanya kayak gitu ya. Oh begitu ya. Atau kalau kita melihat ya satu di koran kayak di mana, ini pola kalimatnya tuh cakep banget nih. Itu bisa diambil, dicuplik menjadi satu pola kalimat yang kita bisa pakai terus-menerus. Jadi modalnya itu udah bisa lain. Memang harus membaca dan mempraktekannya. Baik. Membaca buku, membaca realitas ya, berpikir, menulis. Yang penting nulis aja dulu, teman-teman, meneliti, lalu melakukan gerakan. Dan itu juga bagian dari gerakan tersendiri ya. Wah, luar biasa. Jadi kapan nih ketidakadilan akan berakhir, Bu? Bukan di situ pertanyaannya. Menurut saya kapan kita akan terus berjuang. Jadi kita harus terus berjuang di situ. Jadi tidak boleh berhenti untuk berjuang. Jadi perjuangan itu yang mungkin akan levelnya naik. Jadi jihadnya itu yang harus kita terus lakukan. Bukan soal kapan ini berakhir, tapi kapan kita akan memperbaiki perjuangan kita. Kapan kita akan menaikkannya, kapan kita akan melakukan jejaring, kapan kita begitu cara. Jihad setiap hari ya untuk melakukan perubahan dan perjuangan terhadap hak kemanusiaan. Para pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salim, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin saya bisa minta Fakih untuk ngomong sedikit bagaimana dia berinteraksi dengan saya. Oh, boleh banget ya. Sebelum iklan, kita statement aja. Oh enggak, Kiai Fakih. Saya pertama kali dengan Mbak Lis merasa saya dan kurangnya adalah soal analisis. Dan karena itulah saya diminta oleh Mbak Lis untuk mengikuti kegiatan Mbak Lis. Jadi dengan itulah saya ke depan. Dengan kayak dijeburkan begitu saja, lalu kemudian setelah itu baru didiskusikan di mana kurangnya, di mana kuatnya, di mana lemahnya, dan dari situlah saya banyak belajar. Tentu saja masih banyak, Mbak Lis adalah salah satu yang cukup dekat, kuat sejak tahun 2003 bahkan sampai sekarang. Dulu bahkan seringkali malam-malam tuh telepon, saling teleponan, ini apa maksudnya, ini kemana arahnya gitu. Dan Mubadalah adalah tentu saja lahir dari relasi-relasi, dinamika, serta proses pembelajaran yang sangat intens, salah satunya dengan Mbak Lis Markus. Tentu saja dengan Keusen, dengan Mbak Cici Farha, dengan Mbak Ibu Sinta Nuria, dengan Mbak Badriah, banyak sekali. Tapi dalam konteks analisis gender, tentu saja Mubadalah atau saya secara pribadi berhutang besar terhadap sosok seperti Mbak Lis Markus Nasir. Terima kasih banyak Mbak Lis dan yang lain. Saya juga merasa tadi itu kok nggak enak, Mbak Lis banyak ditanya Mubadalah ini. Iya benar loh, aku saya termasuk nggak enak, tapi ternyata mungkin penting juga karena teman-teman pengen tahu dari mana
kapan akarnya dan seperti apa arahnya, agar kita semua tidak lupa dengan ibu atau guru kita sendiri. Saya kira pertanyaan itu mungkin maksudnya ke situ, dan terima kasih kepada Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata yang menggambarkan Ibu Les Markus bagi Mas Fakih. Sorry. Sebutkan dua kata yang menggambarkan seorang Ibu Les Markus bagi Galak. Guru dan ibu. Apa? Guru dan ibu. Tepuk tangan dong, pemirsa. Facebook saya bilang suhu kan, tapi suhu tinggi. Setiap saat jadi banget kalau tentang gendernya sendiri, saya bisa di sana gitu. Jadi itu ditodong ke depan ya. Closing statement ya, tapi nanti closing statementnya kita saksikan. Sarah Soparianti. Prinsip nikah mendidik anak adalah tanggung jawab bersama.